Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Muhammad Uci dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri tentunya di sini. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uci. Oh iya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah begitu ya. Pendengar yang budiman, kesadaran masyarakat tentang zakat semakin meningkat. Namun rincian tentang ibadah zakat ini belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, kali ini Voice of Islam akan membahas seputar zakat mal. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Ustadz, kesadaran masyarakat tentang zakat nampaknya semakin meningkat gitu Ustadz ya. Fenomena apa ini Ustadz? Ya, Mas Uci dan pendengar yang budiman, fenomena ini yang jelas patut kita syukuri ya. Setelah kesadaran akan ibadah sholat dan haji meningkat, kesadaran berbusana muslimah juga meningkat, ya. Kesadaran tentang ibadah zakat pun juga meningkat. Nah, saya melihat hal ini dipengaruhi oleh makin intensifnya informasi-informasi tentang Islam sampai ke masyarakat. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai menata kehidupannya. Awalnya dalam hal ibadah,
kemudian meningkat dalam hal pergaulan pria wanita dalam Islam, dalam hal pakaian, selanjutnya ekonomi Islam, dan insya Allah tidak lama lagi muncul kesadaran dalam hal sistem pemerintahan Islam. Amin, amin. Alhamdulillah masyarakat semakin mendekat kepada Islam setelah sekian lama musuh-musuh Islam telah menjauhkan kita dari Islam, sebuah agama sekaligus ideologi yang memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia dengan begitu cemerlang. Kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya ini melalui tangan kaum muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan aja Ustadz ya gitu. Amin ya. Oke Ustadz, kembali ke zakat Ustadz ya. Iya, zakat ya. Kembali ke zakat. Jadi salah terus nih. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang zakat mal Ustadz? Ya, zakat mal atau biasa disingkat zakat saja gitu ya. Diwajibkan pada jenis harta-harta tertentu saja. Yakni 4 jenis harta. Yang pertama ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Yang kedua tanaman atau hasil pertanian dan buah-buahan, yaitu gandum, jewawut, owat atau barley, kismis, anggur kering, dan kurma. Yang ketiga nukut, mata uang. Yang keempat barang dagangan. Oke, baik Ustadz. Mungkin untuk zakat ternak Ustadz ya. Berapa jumlah sapi atau kerbau yang sudah mulai dikeluarkan zakatnya Ustadz? Iya, ini penting sekali ya, khususnya buat mereka yang punya sapi. Ternak ya. Punya ternak sapi gitu. Ternak kerbau ya. Nah, batas nisab atau ukuran minimal pertama untuk sapi yang dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor. 30 ini besar ekor. Ya, satu sapi aja berapa? Misalnya satu sapi harganya berapa sekarang Mas Uci? Ya, anggaplah 7 juta lah begitu. Ambil kata 7 juta. Kali 30 ekor. 210 juta. Ini memang orang kaya. Orang kaya ya. Punya sapi 30 ekor. Jadi kalau belum punya sapi ya, sapinya tadi belum berkembang biak jadi 30 ekor, maka belum dikeluarkan zakatnya. Jika seseorang sudah punya sapi minimal 30 ekor sapi selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor sapi usia 1 tahun lebih. Oh iya, masih muda. Masih muda, jadi jalan 2 tahun. Iya, jalan 2 tahun. Nah, nisab berikutnya itu adalah 40 ekor, 60 ekor, 70 ekor, 80 ekor, 90 ekor, 100 ekor, 110 ekor, dan 120 ekor dengan ketentuan zakat yang spesifik ya. Jadi intinya ya patokannya kalau udah 30 ekor, nah siap-siap ngeluarin zakat sapi. Oke, baik Ustaz. Jenis sapinya ini jenis sapi apa Ustaz? Iya, sapi yang dikeluarkan zakatnya adalah sapi yang dikembangbiakkan, bukan yang dipekerjakan. Jadi sapi untuk membajak, untuk mengangkut barang ya, untuk diambil susunya itu tidak masuk dalam kategori sapi yang diambil zakatnya. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, pada ternak sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, laisa fi tsauril mathirati shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat pada ternak sapi yang digunakan untuk membajak. Jadi hanya yang dikembangbiakan saja Ustaz ya. Betul, yang dikembangbiakan saja. Oke. Apakah ini juga ketentuan zakat pada sapi ini sama dengan zakat pada kerbau Ustaz? Sama Ustaz ya. Kerbau atau jamus ini, jamus. Bahasa Arabnya Ustaz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan bahwa ketentuan zakat pada jamus, pada kerbau itu sama dengan ketentuan zakat pada sapi. Lalu bagaimana ketentuan zakat pada ternak kambing Ustaz? Ya, zakat ini diwajibkan atas ternak kambing yang digembalakan jika telah mencapai batas nisab atau jumlah minimal dan telah dipelihara selama 1 tahun. Nisab pertamanya kambing, jumlah kambing ini adalah 40 kambing. Nah, jadi kalau kurang dari 40 ekor kambing itu tidak ada zakatnya. Ya, gambarnya gini. 1 kambing berapa Mas Uci? Kita ambil saja 500.000 lah Ustaz ya. 500.000 kali 40 kambing berarti berapa? 20 juta. 20 juta. Jadi nilai kambing yang dikembangbiakkan ini 40 kambing ini sama dengan kira-kira 20 juta. Jadi memang termasuk orang kaya juga. Iya, betul. Jadi kalau kambingnya cuman 3 kemana-mana kambingnya ikut dia. Nah ini diangon gitu ya. Maka ini belum termasuk kambing yang dikeluarkan zakatnya. Nah jika seseorang memiliki 4 ekor kambing selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. 40 ekor Ustaz ya? Ya, 40 ekor 1 zakatnya. Nisab berikutnya 121 ekor
agak jauh jaraknya ya. Oh iya, iya. Nisab berikutnya 201 dan nisab berikutnya 400 ekor kambing. Jadi jauh ini, jauh Iya. jaraknya. Dengan zakat yang spesifik. Tapi gambaran gampangnya, Iya. kalau belum 40 ekor ya belum zakat gitu aja. Iya, sama kayak sapi aja Ustaz ya. Iya, kalau belum 30 ekor sapi ya belum Iya, zakat. belum zakat gitu. Apakah kekayaan ternak selain unta, sapi atau kerbau itu dan kambing ya tentunya seperti ternak ayam tidak perlu dizakati Ustaz? Tidak ya, tidak Oh, perlu tidak. ya. Karena dalil zakat pada usaha peternakan atau perkembangbiakan hewan ini hanya pada 3 hewan, Iya. yaitu unta, Iya. sapi atau kerbau dan kambing. Ya. Jadi pada peternakan ayam, bebek, ikan lele dan lain sebagainya itu tidak ada zakatnya. Kecuali jika ternak-ternak ini dijual dan hasil penjualannya tadi lebih dari nisab uang simpanan, yaitu 85 gram emas atau sekitar 16 juta. Maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah disimpan selama 1 tahun. Tapi bukan sebagai zakat ternak. Iya, iya. Tapi sebagai apa? Zakat uang simpanan. Jadi misalnya Mas Uci punya ternak apa? Ayam. Masya Allah. Nah, dijual ternak ayamnya tadi. Dapat berapa Mas Uci? Dapat 30 juta. Wah, Masya Allah. Misalnya. Nah, ini kan sudah lewat 16 juta toh? Iya, iya, Nah, betul. nanti ditunggu 1 tahun. Iya, iya. 1 tahun. Tapi sebagai zakat uang simpanan, bukan zakat ternak ayam. Nah, begitu juga jika ternak-ternak tadi jadi komoditas perdagangan. Misalnya apa? Ini contohnya Mas Uci lagi nih. Misalnya Mas Uci pedagang bebek, misalnya gitu. Pedagang bebek, bebeknya ribuan. Wah, Nah, amin. atau pedagang kambing. Juragan kambing, jurukam. Jurukam. Kambingnya puluhan 80 100 kambing misalnya gitu. Tapi sebagai komoditas perdagangan. Iya, iya. Nah, juragan kambing, jualan kambing. Iya, betul. Maka ini objeknya bukan objek zakat ternak tapi objek zakat perdagangan. Perdagangan larinya ya Ustaz. Ya. Oke, tadi Ustaz kan kita bicara masalah zakat ternak begitu. Sekarang kayaknya zakat tanaman Ustaz nih. Iya. Untuk zakat tanaman Ustaz ya. Iya. Dan buah-buahan apakah memang hanya gandum, juawut itu oat atau barley tadi itu, anggur kering dan kurma. Mungkin apakah padi, jagung, kelapa sawit dan buah-buahan lain tidak termasuk objek zakat tanaman dan buah-buahan Ustaz? Iya. Selain gandum, jawawut atau owat atau barley ya, terus anggur kering dan kurma itu memang tidak termasuk objek zakat tanaman dan buah-buahan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW membatasi hanya pada 4 tanaman tadi itu yang saya sebutkan tadi. Iya, iya. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'ad ke Yaman, Iya. beliau bersabda, la ta'khudha shadaqata illa. Nah, ini ada kata ilah, ada Kecuali. kata la dan ada ilah. Iya, Berarti iya. itu ada pembatasan. Iya, Ya. iya. La ta'khudha shadaqata illa min hadhil arba'ah. Ya. Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari 4 macam. Apa? Asyair wal khintah waz zabib wat tamr. Ya, kecuali gandum, jawawut atau owat atau balik, anggur kering atau kismis, kurma. Jadi 4 ini saja. Oh, begitu. Jadi di situ ada pembatasan. iya, betul. Nah, seperti kalimat ini, la nananana ila nananana. Iya. Nah, di situ ada pembatasan. Oleh karena itu, padi, jagung, kelapa sawit dan buah-buahan lainnya tidak termasuk objek zakat tanaman dan buah-buahan. Iya, iya. Akan tetapi, jika tanaman dan buah-buahan tersebut dijual gitu ya, Iya, iya. dan hasil penjualan tadi lebih dari nisab zakat uang simpanan, misalnya kelapa sawit Iya. dipanen 1/4 hektar, wah, Masya Allah. misalnya hasilnya tuh sampai lebih dari 16 juta, maka ini tidak sebagai zakat tanaman kelapa sawit, tetapi zakat uang simpanan dikeluarkan setelah disimpan selama 1 tahun. Nah, begitu juga jika padi, jagung dan lain-lain tadi menjadi komoditas perdagangan. Nah, misalnya Mas Uci jadi pedagang beras gitu, wah, jadi juragan beras ya. Amin, amin. Maka ini tidak menjadi objek zakat tanaman tetapi menjadi objek zakat perdagangan. Oh, jadi perdagangan. Kalau nilai komoditas perdagangan beras tadi Iya. di atas nisab. Di atas nisab Ya, tadi. juragan beras kan masa sih perdagangannya cuma 1 juta 2 juta. Iya. Ya paling enggak nilai komoditas perdagangannya 20 juta gitu kan lumayan. Iya, bukan lumayan lagi gitu. Oke, Ustaz, lalu bagaimana cara menghitung zakat tanaman dan buah-buahan? Ya, barangkali dari 4 tanaman objek zakat tadi ya, gandum, kurma, anggur dan jawawut tadi, nampaknya gandum yang
sudah banyak ditanam di Indonesia, sehingga saya mau ngomong tentang gandum ini ya. Iya. Nah, gandum itu dikeluarkan zakatnya pada hari panennya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atu haqqahu yauma hasadihi." Artinya apa? Dan tunaikanlah haknya, yaitu zakatnya pada hari memetik hasilnya, yaitu panen. Ya, Al-Quran surat Al-An'am ayat 141. Iya. Nah, kemudian dilihat apakah jumlahnya kurang dari 5 wasak atau tidak. Iya, iya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsatin ausukin sodakotun." Tidak ada zakat di dalam jumlah kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, 5 wasak itu berapa toh? Gitu. Iya, iya. 5 wasak itu setara dengan 930 liter gandum. Oh, banyak juga Ustaz ya. Ya. Jadi nisab yang dipakai ini untuk mengukur zakatnya adalah takaran, bukan timbangan. Ya, kalau takaran itu liter misalnya gitu. Iya, iya. Volume ya. Iya, iya. Ya. Kalau timbangan ini Kilo biasanya. ya berat ya, Berat, kilo. ya. Nah, jadi yang dipakai adalah takaran. Iya. Nah, setelah gandum ini dipanen dan dibersihkan, gandum ini dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 1/10 jika pengairan usaha gandum tadi tanpa upaya penyiraman. Jadi nunggu apa ya, hujan turun atau Iya. ditanam dekat tanah yang memang banyak airnya, jadi Iya. nggak ada upaya untuk mengairi lah kan gitu. Iya, iya. Nah, zakatnya ini 1/10. Tapi kalau ada upaya pengairan Iya. menggunakan tenaga manusia seperti memakai alat penyiram, irigasi atau kincir air gitu ya, Iya, iya. maka zakatnya 1/20 atau Iya. 5%. Waduh, gitu. Wah, ternyata asik juga nih ngebahas aturan-aturan tentang zakat ini gitu. Tentang zakat ternak dan tanaman gitu Ustaz ya. Iya. Pendengar yang budiman, kita akan bahas tentang zakat mata uang dan perdagangan setelah kita dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya. Belajar dari Ibrahim untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim,
belajar takwa kepada Allah, belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah, belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah, belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah, malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah tiada banyak bicara, malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah tiada banyak bicara. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Baik pendengar yang beriman, Anda masih bersama saya Muhammad Uci dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah, penulis naskah PhD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Saat ini kita sedang dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam, dan kali ini kita sedang membahas topik seputar zakat mal. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Umar Abdullah. Ustadz, Ya. tadi kita sudah obrolin ya, kita sudah membahas zakat ternak dan zakat tanaman Ya, gitu. zakat ya. Zakat tanaman gitu ya. Nah sekarang tentang zakat mata uang Ustadz ya. Ya. Sebelum membahas tentang zakat mata uang, ada yang menanyakan gitu Ustadz. Ya. Apakah harta seperti rumah, tanah, perhiasan, perabotan dan kendaraan dizakati atau tidak Ustaz? Iya, Mas Uci dan pendengar yang budiman, Allah telah menetapkan harta-harta mana saja yang dizakati dan harta mana saja yang tidak dizakati. Rumah, tanah, perhiasan, perabotan dan kendaraan ini tidak termasuk harta yang dizakati. Tetapi jika rumah dan lain-lain tadi itu dijadikan komoditas yang diperdagangkan, maka menjadi objek zakat perdagangan. Oh begitu. Misalnya jual beli perabotan, bisa toh? Bisa aja. Jual beli perhiasan, Iya. jual beli kendaraan. Iya. Nah, menjadi objek zakat perdagangan. Atau jika rumah tadi itu dijual lalu uangnya disimpan, maka menjadi objek zakat mata uang. Iya. Misalnya Mas Uci punya 4 rumah, Iya. padahal perlunya cuma 1 rumah yang dipakai atau 2 rumah yang dipakai. 2 rumah yang lain dijual. Ya, harganya 1 rumah misalnya loh ya, Iya. 100 juta. Wah. Rumah yang kedua 300 juta. Wah. Kan lumayan dapat 400 juta. Wah, itu sudah melewati nisab. Nisab, iya. Nisabnya aja cuma 16 juta kan itu. Jauh. Jauh sekali. Iya. Ya. Maka menjadi objek zakat mata uang. Gitu. Kalau zakat mata uang itu Ustaz ketentuannya gimana? Iya, objek zakat mata uang adalah simpanan uang yang kita punya. Baik uang yang di dompet, yang disimpan di bank, Iya. dan piutang yang masih bisa diharapkan kembalinya. Kalau piutang yang sudah nggak bisa diharapkan kembalinya, misalnya loh ya, misalnya. ada orang yang utang ke kita, Iya. ternyata ya karena dia fakir miskin, dia utang ke kita, kok sampai sekarang kok fakir miskin juga, belum berubah-ubah keadaannya. Iya, Misalnya. iya. Ya kita sulit mengharapkan uang itu kembali. Ya sudahlah, ya orang bilang ikhlaskan saja. Iya, Bisa jadi nanti kita ngeluarin zakat, kita kasih dia Iya. zakat itu. Nah. Iya, iya. Atau mungkin ada yang nakal, pernah utang ke kita, nggak pernah nongol, ditagih-tagih, malah dia yang marah kan itu. Ya kabur udah. lagi. Kabur. Nah itu termasuk piutang yang nggak usah diharapkan kembalinya. Itu nggak usah dihitung. Nah jadi yang dihitung adalah yang pertama uang yang di dompet, uang yang kita simpan misalnya di bank barangkali loh ya. Iya, barangkali. Dan piutang yang masih bisa diharapkan kembalinya. Itu uang kita. Iya. Yang menjadi objek zakat mata uang. Iya. Nisab atau jumlah minimal uang yang wajib dizakati adalah 20 dinar. Nah, 1 dinar itu 4/4 gram emas.
Jadi 20 dinar berarti kan 85 gram emas. Iya, iya. 1 gram emas murni per 1 September 2007 Iya. adalah 190.700 rupiah. Nah, berarti tinggal dikalikan saja 85 gram emas kali 190.700 per gram emasnya, Iya. jadinya kan 16.209.500. Ya, Iya. gampangnya 16 juta. Iya, betul. Nah, itu nisab ini apa? Zakat mata uang. Sehingga jika jumlah uang yang kita miliki itu kurang dari 20 dinar atau kurang dari 16 juta tadi, Iya, iya. maka uang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Laisa fi aqalli min isyrina mithqalan min dhahabi shadaqatun." Tidak ada zakat bagi emas. Kenapa disebut emas? Karena emas masa khilafah, ya, masa penerapan syariat Islam, Iya, emas itu adalah mata uang. Mata uang saja. Ya. Jadi saya ulangi, tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 mithqal, 20 dinar. Oh, 20 dinar ya. Gini Ustaz, Iya. apakah jika telah mencapai nisab langsung kita keluarkan zakatnya Ustaz? Oh, tidak ya. Uang yang telah mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah mencapai haulnya, yaitu 1 tahun komariah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul." Tidak ada zakat pada harta sehingga mencapai haulnya. Bisa berikan contohnya Ustaz? Ya, begini contohnya. Misalnya ada orang namanya Pak Usman. Iya. Nah, ini mohon maaf nih kalau pendengar ada yang namanya Pak Usman nih. Cuma Ini- contoh aja ya. Ini contoh saja. Iya. Misalnya Pak Usman pada tanggal 3 Muharram 1428 Hijriah punya uang 17 juta. Karena sudah melewati nisab, Pak Usman mencatat tanggal 3 Muharram tadi sebagai awal haul. Iya. Kan 17 juta sudah lewat nisab. Iya, Nisabnya kan 16 juta. Nah, selama 1 tahun uang Pak Usman ini tidak pernah di bawah nisab 85 gram emas tadi, alias Iya. setara dengan 16 juta tadi. gitu. Ya, bisa jadi kadang naik 20 juta, kadang turun 19, kadang 16,5 juta. Nah, tadi nggak pernah di bawah 16 juta. Ya, Iya, gitu. iya. Kemudian tanggal 2 Muharram 1429 Hijriah, jadi setahun kemudian ya, Iya. yaitu akhir haul bagi uang Pak Usman tadi. Iya. Ya. Pada saat itu Pak Usman memiliki uang di dompet 1 juta, tabungan di berbagai bank 20 juta, Iya. punya piutang 4 juta. Tapi Pak Usman juga punya utang 5 juta. Iya. Nah, sehingga total uang Pak Usman adalah 1 juta di dompet, ditambah 20 juta di bank, sudah berapa? 21. 21 juta. Ditambah piutangnya 4 juta, berapa? 25 juta. Dikurangi, nah ini, dikurangi utang 5 juta. Iya. Jadi hasilnya berapa? 20 juta. 20 juta. Iya. Maka zakat yang dikeluarkan Pak Usman di akhir haulnya, yakni tanggal 2 Muharram 1429 Hijriah tadi adalah sebesar 20 juta kali 2,5%. Yakni berapa? 500.000. Cuma 500.000 saja Ya, ternyata. 500.000 dari 20 juta. 20 juta. Oh gitu. Jadi 2,5% Ustaz ya. Betul. Jika sudah dikeluarkan zakatnya Ustaz nih ya. Lalu zakat ini diberikan kepada siapa Ustaz? Sebenarnya Mas Uci dan pendengar yang budiman, Iya. jika ada negara khilafah yang menerapkan sistem Islam, Iya. pencatatan, penghitungan, dan penyaluran zakat itu akan sangat mudah. Iya, Ustaz. Petugas zakat negara khilafah yang dikenal dengan sebutan amil sudah punya catatan berapa orang yang sedang miskin di sebuah kelurahan atau desa, berapa yang fakir, siapa saja yang sedang terlilit hutang, ada berapa yang baru masuk Islam, Iya. ada berapa budak yang ingin memerdekakan dirinya, ada berapa orang musafir yang singgah di desa tersebut, dan berapa dana yang diperlukan oleh negara dalam perang jihad fisabilillah. Nah, amillah yang bertugas memungut zakat dari orang-orang yang hartanya menjadi objek ibadah zakat. Amillah yang menyalurkan zakat ke golongan mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena semua sudah terdata. Iya. Nah, dalam faktanya, semakin makmur sebuah negara, semakin banyak yang bisa mengeluarkan zakat dan semakin sedikit yang menerima zakat. Sebagaimana pernah terjadi ketika Islam diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Iya. masyarakat itu begitu makmur Masya Allah. hingga zakat begitu melimpah
sementara tidak ada satupun warga negara yang mau menerima zakat. Waduh, saking makmurnya Ya, Ustaz ya. jadi mereka semua itu sudah berkecukupan. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz ya. Aduh, itulah ternyata khilafah seperti itu Ustaz ya. Ya, Oke Ustaz, bagaimana jika negara khilafah yang menerapkan syariat Islam tidak ada Ustaz? Apakah boleh disalurkan sendiri? ya, jika negara khilafah tidak ada, ya, seperti sekarang ini, Iya. belum ada lagi, maka hukum-hukum syariat Islam yang bisa diterapkan, walaupun jauh dari sempurna ya, Iya, iya. maka terapkan. Yang Iya. bisa diterapkan, terapkan. Iya. Ya, ketika khilafah tidak ada, amil tidak ada, maka keluarkan zakat dari harta-harta kita yang masuk objek zakat karena kesadaran kita. Lalu berikan kepada para mustahik zakat, fakir, miskin, gharim, rikob, ibnu sabil, mu'alaf qulubuhum, dan keperluan jihad fisabilillah. Boleh diberikan secara langsung kepada, contohnya misalnya fakir miskin misalnya, Iya, iya. atau orang yang terlibat hutang. Iya. Boleh juga dikoordinir oleh sebuah kepanitiaan. Namun kepanitiaan ini bukanlah amil yang berhak menerima zakat. Iya. Kenapa? Karena amil adalah petugas resmi dari negara khilafah yang menerapkan syariat Islam. Iya. Nah, sembari kita menerapkan hukum zakat, kita ajak, ayo seluruh kaum muslimin mengenal khilafah, Iya, iya. mencintainya, membelanya, dan menegakkannya. Kenapa? Karena hanya dengan khilafah saja hukum-hukum Islam, termasuk hukum-hukum ekonomi Islam, bisa diterapkan. Iya. Nah, itulah yang diteladankan oleh Rasulullah, Al-Khulafa Rasyidin, dan para khalifah yang mulia setelah mereka. Jadi khilafah itu adalah sunnah Rasul dan sunnah Al-Khulafa Rasyidin. Masya Allah gitu. Jadi memang supaya hukum Islam bisa diterapkan semuanya itu memang harus ada khilafah. Ya, Ustaz ada institusi yang menerapkan. Oh begitu Ustaz ya. Baik, oke pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang zakat mal. Buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya Muhammad Uci dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya gitu. Ya, Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama, mudah-mudahan barokah. Oke, terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan dari saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.